billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Hati Bu. Umi Wahda. Hadi Bu. Oke, masuk semua ya. Masuk Bu. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita speaking dulu ya. Siap Ibu. Kalian tahu yang tangan ke atas? Tangan ke atas menggapai bintang. Tahu ya? Nanti Ya apa Bu tapi tahu. Ya itu. Nanti diakhiri siap belajar itu ya. Siap. Oke. Baik, dimulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke. Baik, nonton. di sini kita akan belajar SKI. Ada yang tahu nggak? Ya, materinya Piagam Madinah. Ya, kita nonton video terlebih dahulu ya. Ya, Nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tanggal 22 September tahun 620, nama kota itu adalah Yasrib. Ada yang berpendapat nama Yasrib berasal dari bahasa Ibrani yang terkenal. Kota awal ini sudah berdiri sejak zaman kuno. Penduduk kota ini terdiri dari dua suku, yaitu Arab dan Jurhum. Suku-suku yang ditemukan di sana adalah Bani Quraisy, Bani Nadir, dan Bani Umayyah. Sementara penduduk Arab, mereka berasal dari suku Aus dan Khazraj. Suku-suku Yasrib tidak memiliki persatuan. Masing-masing suku dipimpin oleh kepala suku yang memiliki keyakinan sukunya sendiri. Ini mengakibatkan kejadian yang bisa menyebabkan kerukunan yang besar di wilayah tersebut. Tidak ada kejadian yang menjaga suku-suku itu, bahkan berkembang. Dari segi ekonomi dan politik, masyarakat yang Yasrib tergolong yang paling kuat. Tanah tersebut dikuasai pada wadil program yang bawah kekuasaan mereka. Dari segi manapun, masyarakat yang lebih banyak daripada suku-suku Arab. Pada sekitar tahun 610 hingga 620 musim, ketika antara suku-suku Arab dan suku meningkat banyak. Karena sebesar terjadi pada tahun 612 hingga dan pada tahun membuat. Karena tersebut mengatakan mengenai bahwa Tuhan yang disebut bahwa berlian, sehingga suku Aus dan Khazraj bersatu di bawah ini mengambil Nabi Muhammad. Kota Yasrib saat itu benar-benar krisis, sehingga memberikan seorang sosok untuk menyelesaikan yang bukan dari mana lokal, melainkan perempuan yang berasal dari luar dan luar, supaya menjadi anak yang melawan bintang bagian untuk menyelesaikan konflik. Dan seorang hakim yang dimaksud pada proses Muhammad yang saat itu sedang mencari sebuah umat dan menyatakan pada dunia. Tahun 1921 Masehi, sebanyak 40 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus meninggal dunia dan menyatakan diri masuk Islam. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW dan mengikuti hijrah ke Yasrib pada tahun 1922 Masehi. Kedatangan tersebut di dalam diri sisi Nabi dan yang menunjukkan nama Yasrib berasal dari bahasa Ibrani yang terkenal. Dan proses sendiri tentang kondisi sejarah Islam Yasrib, umat Islam di kota Yasrib terdiri dari dua suku berbeda, yaitu Arab dan Yasrib adalah suku Arab. Suku yang ditemukan di sana adalah Bani Quraisy dan Bani Nadir dan Bani Umayyah. Rasulullah SAW bersama yang sendiri dan umat ini bersama dengan membawa suku berbeda dan suku yang berbeda. Piagam Madinah memperkenalkan sebuah saudara, toleransi, kesamaan, persaudaraan, dan komitmen. Piagam Madinah adalah merupakan institusi pertama yang ada di dunia. Selanjutnya kota Yasrib diubah nama menjadi Madinah al-Munawwarah yang artinya adalah kota yang bercahaya. Baik, setelah melihat video tersebut, kita dapat mengetahui mengenai latar belakang kenapa dibentuknya Piagam Madinah. Ada yang tahu kan? Belum, Bu. Belum. Bu, jelasin sedikit Bu yang tahu. Jadi latar belakang dibentuknya Piagam Madinah itu karena saat Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, itu beliau mengetahui bahwa di Madinah ini memiliki keberagaman suku dan juga agama. Nah, dibentuknya Piagam Madinah itu untuk mendamaikan. Jadi karena ada perbedaan tersebut, Nabi Muhammad itu ingin membuat agar umat dan kaum di Madinah itu bisa bersatu gitu. Kemudian di sini terdapat isi dari Piagam Madinah itu ada sebenarnya Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal. Namun di sini sudah ibu rangkum menjadi
7 poin. Yang pertama bisa dibacakan oleh Mbak Umi. Yang pertama, kaum muslimin baik yang berasal dari Quraisy, Madinah maupun dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang bersama-sama adalah satu umat. Baik, yang pertama itu isi dari Piagam Madinah ini, kaum muslimin baik dari Quraisy maupun bukan itu bergabung dan memperjuangkan bersama-sama dan menjadi satu umat. Kemudian yang kedua yaitu semua mukmin dari kabilah mana saja harus membayar diat atau denda bagi orang yang terdulu di antara mereka dan menebus tawanan sendiri dengan cara yang baik, adil antar sesama mukmin. Kemudian yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Evi. Nomor 3 ya. Isi piagam nomor 3 yaitu kaum mukmin tidak boleh membiarkan siapa saja di antara mereka yang tidak mampu membayar utang atau denda. Mereka harus membantu untuk membayar hutang atau denda tersebut. Baik, yang ketiga itu seperti poin yang nomor 2. Jadi yang kedua itu kan dia, yang ketiga ini saling membantu jika ada kaum yang memiliki hutang seperti itu. Kemudian yang nomor 4 yaitu kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Jadi walaupun kaum Yahudi ini mereka juga merupakan satu umat. Yang dimaksud satu umat ini bukan bermaksud bahwa Yahudi itu orang muslim ya. Jadi kita itu satu umat di wilayah Madinah seperti itu. Selanjutnya yang kelima, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang mukmin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Kemudian yang keenam bisa dibaca oleh Mbak Aul. Di saat menghadapi peperangan, orang Yahudi turut menanggung biaya perang atau pertahanan bersama-sama kaum muslimin. Iya, betul sekali. Jadi yang orang ini isi dari Piagam Madinah yaitu di saat terjadi peperangan, jadi dari selain kaum muslimin itu juga saling membantu jika terdapat kekurangan bahan pangan seperti itu. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada jika di antara orang-orang yang terikat perjanjian ini namun terjadi perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka keputusan dikembalikan kepada Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu diadakannya Piagam Madinah. Yang pertama itu menguatkan persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu maksudnya? Biar bersatu. Karena pas di Madinah itu umatnya susah bersatu, jadi adanya Piagam Madinah itu Rasulullah berhasil menyatukan rakyat Madinah. Iya, jadi menyatukan kaum yang berada di Madinah. Selanjutnya yaitu menegakkan keadilan dan kesetaraan. Jadi walaupun di Madinah ini terdapat beberapa umat yaitu ada kaum muslimin, Yahudi dan juga paganisme. Jadi ini tidak memiliki selain agama Islam dan juga Yahudi. Gitu. Jadi ini memberikan kesetaraan antar umat. Gitu. Selanjutnya yaitu mendorong toleransi beragama. Yang keempat, memberikan contoh kepemimpinan yang bijaksana. Jadi contoh kepemimpinan ini dijelaskan dari Rasulullah. Jadi beliau itu kan membentuk adanya Piagam Madinah. Jadi ini menjadikan kita bahwa Nabi Muhammad itu teladan untuk dapat dijadikan pemimpin gitu. Selanjutnya boleh dibacakan Mbak Siti. Yang kelima yaitu mengatur hukum secara jelas dan terstruktur. Yang selanjutnya hikmahnya itu mengatur hukum secara jelas dan juga struktur. Sebelum ada Piagam Madinah ini, di Madinah itu terguncang gitu ya, karena belum ada aturan khusus dan terstruktur. Selanjutnya meningkatkan solidaritas sosial dan tolong menolong. Jadi kita juga diajarkan untuk tolong menolong. Yang ketujuh, membentuk negara yang berdaulat dan terorganisir. Yang kedelapan, menciptakan stabilitas dan perdamaian. Selanjutnya yang terakhir, menjadi landasan peradaban Islam yang inklusif. Gitu. Mungkin materinya cukup di situ. Di sini Ibu akan membuat bahan diskusi. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 2 ke sini, Bu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit.
Bentar ya Bu, ini mau diskusi dulu. Oh iya. Yang teman lain ada yang bawa? Oh iya Bu, ini tak tulis dulu ya Bu, itu ini apa dipresentasikan apa gimana Bu? Iya, nanti minta tolong perwakilan dipresentasikan ke depan ya. Siap Bu, kelompok 2. Sudah Bu, kelompok 2 Bu. Baik. Boleh perwakilan kelompok mempresentasikan itu Kak. Maju Bu. Salah satu dulu. Oh, yang nomor satu. Ini dulu. Satu. Oke. Apa tujuan utama Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah? Jawaban kelompok kami, tujuan utama Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta menyatukan berbagai kelompok yang ada di Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun penganut agama lain. Baik, bagaimana teman-teman? Betul. Baik, kelompok 2. Kelompok 2 itu pertanyaannya, apa hikmah yang dapat diambil dari piagam Madinah dalam kehidupan bermasyarakat di masa sekarang? Jawabannya itu, hikmah yang dapat diambil dari piagam Madinah adalah pentingnya menjaga persatuan dalam keberagamaan, menegakkan keadilan, serta menghormati hak dan kebebasan beragama bagi setiap individu. Piagam ini juga mengajarkan pentingnya solidaritas sosial, tolong-menolong, dan penyelesaian konflik secara damai. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh duduk sini. Baik, mungkin itu materi dari Ibu. Selanjutnya ini ada evaluasi ya. Apa tuh yang evaluasinya? Bapak ada jadi kubur. Ada Ibu. Kubur. Dipegang aja Bu, 2 gitu maksudnya. Ya, boleh minta tolong perwakilan 2 ya. Megangin Bu. Nah, tapi nggak satu juga nggak apa-apa. 2, 1, Bu. Ya Allah, biar Apa? Ya, Bu. Jadi Bu, aku mau Bu. ayo Bu, ayo. Ikan lelenya apa? Buru-buru ikan lele. Maju deh. Rasa banget ini gue. Perasaan ini. Iya, jadi di sini Ibu ada ya, ada 2 grup ya, teman-teman. Siap Ibu, 2 buru-buru. Jadi di sini ada 2 kelompok nanti. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Terus dijawab. Ya, nanti yang bisa menjawab paling banyak akan mendapatkan hadiah dan mendapatkan nilai tambahan. Bu, itu jawabnya secara spontan, nulis atau Diambil satu-satu, nanti ditulis di kertas. Jadi per kelompok nanti ada 2 lembar jawab. Per kelompok yang masih berapa orang Bu? Semua boleh. Nanti Bu sobek itu Bu. Ini kertas. Ayo boleh. Ayo, tulis di kertas. Popan. Ya. Pulpennya loh ya. Pulpen juga bawa. Sini. Ayo. Siapa yang punya pulpen 2? Oke, Pak. Bu, kita tulis gini Bu. Iya. Pak saya Bu. Boleh. Boleh saya tolong. Ditulis lah. Ditulis. Di tadi komen Bang. Ini di komen Bu. Udah Bu. Boleh. Sampai habis ya boleh. Udah Bu, ini Bu. Oh nomornya. Udah Bu. Udah, Bu. Selesai. Bu, udah Udah Bu. selesai. Dari kelompok 2. Itu Bu, aku pusing malah. Dijawab ya. Ya. Ya Bu, tak jawabnya. Ya Bu, nomor yang berapa Bu? Nomor 1 yang pertanyaannya yang mana ya? Tak jawabnya. Nomor 1, silakan ya. Apa tujuan Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah? Nabi Muhammad
kaum Yahudi di Madinah bebas menjalankan agama mereka dan memiliki hak pertolongan selama tidak berkonflik dengan Muslim. Ya, bagaimana teman-teman? Berapa lagi itu? Berapa ya? Bagaimana Piagam Madinah mengatur soal solidaritas sosial? Piagam Madinah mengharuskan kaum muslim untuk saling membantu orang dan yang tidak mampu membayar utang atau denda. Betul. Ini semuanya, Bu. Nomor 5 ini ya. Apa yang diatur dalam pasal-pasal pertama Piagam Madinah? Pasal-pasal pertama mengatur hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk kaum Yahudi sebelum perang Badar. Ya, bagaimana teman-teman? Satu lagi nih ya, Bu. Ya. Apa kewajiban yang diatur dalam Piagam Madinah terkait diat? Semua umat muslim wajib membayar diat atas kematian sesama muslim dan menebus tawanan dengan cara yang adil. Betul. Jadi begini, Bu. Pembetulan. Oke, ayo basic ya. Ayo. Ya, ada di tangan ya. Ya. Oh, sabar, capek gitu. Oh, gila. Kita, Bu. Pak, kasih kita nanti deh. Berapa jumlah pasal yang terdapat dalam Piagam Madinah? Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Betul. Lagi. Apa yang diatur dalam pasal-pasal pertama Piagam Madinah? Pasal-pasal pertama mengatur hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk kaum Yahudi sebelum perang Badar. Betul. Apa hikmah utama yang dapat diambil dari Piagam Madinah? Piagam Madinah mengajarkan pentingnya persatuan, keadilan, toleransi beragama dan membangun negara yang berdaulat dan terorganisasi. Betul. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan masyarakat Madinah? Sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin serta seluruh kaum Yahudi di Madinah. Apa yang dijamin Piagam Madinah untuk kaum Yahudi? Kaum Yahudi di Madinah bebas menjalankan agama mereka dan memiliki hak kewenangan dalam Bu, tidak dikurangi namanya, Bu. Tidak boleh terima. Jadi mungkin itu saja pembelajaran dari guru. Sebelum itu tutup terdapat sebuah motivasi ya. Jadi sejarah itu memang di masa lalu, tapi menjadikanmu dirimu yang sekuat sekarang. Tepat majelis ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.